kehadiran Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kehadiran Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanyakan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan coba pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Yang di rumah boleh bertepuk tangan. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang bertahta di atas pujian, dan gunung-gunung pun bersorak. Gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Semua bersorak-sorai memuji Tuhan. Kami memuji Dia. Semua kita di gereja, di rumah, di mana saja berkumpul dan memuji Dia. Katakan Yesus Tuhan dan Raja, Dia yang bertahta di atas pujian, di atas pujian, di atas pujian. Haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang mengasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Seminggu lamanya kita ada di tengah dunia ini. Tentu ada banyak hal-hal yang kita praktekkan, lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan dalam pikiran, hati, dan seluruh perbuatan kita. Mari kita mengakui di hadapan Tuhan. Kita berlutut di hadapan Tuhan. Mari secara korporat, Bapak Ibu, saudaraku dimanapun berada, kita mengaku dosa kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau hendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Penyegar iman dari Yeremia 25 ayat yang kelima. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, kita mengaku
dalam doa Bapa kami yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku.
Silakan jemaat mempersiapkan Alkitab atau Android, membuka Mazmur 17 ayat 1 sampai 7, dan terakhir nanti kita akan membaca ayat yang ke-15 secara bersama. Mazmur 17 ayat 1 sampai 7 dan yang ke-15, demikian firman Tuhan. Kita baca bertanggapan. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dan bibir yang tidak menipu. Dan padamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau memuji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku. Ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan abad, kita menyaksikan iman dengan pengakuan. Sesuai dengan pengakuan iman rasuli, kita nyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Roma 9 ayat 1 sampai dengan 5 sebagai epistel atau pengantar khotbah kepada kita pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah
Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Minggu ini adalah minggu ketiga dalam bulan Agustus 2020, yaitu minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Ibadah di kota Banjarmasin masih dari rumah ke rumah. Dan Bapak Ibu saudaraku, ibadah ini bisa diakses dengan Facebook Gemi Immanuel Banjarmasin, dan juga bisa diakses melalui YouTube dari channel Gemi Immanuel Banjarmasin. Dan Bapak Ibu saudaraku, setiap minggu dapat mengakses melalui Facebook ini. Sekiranya Bapak Ibu saudara terbeban untuk misi dalam perintisan pelayanan metodis di Banjarmasin, dapat menghubungi atau mengkomunikasikan kepada pimpinan jemaat Pendeta James Damani. Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi yang berulang tahun di bulan Agustus dan akan kita rayakan akhir bulan, yaitu Ibu Eliana, Ibu Lim Hehua, dan Ibu Eviati Manurung, serta Ibu Sarah. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami informasikan juga bagi yang berdomisili di kota Banjarmasin dapat hadir di gereja secara ragawi dengan menerapkan protokol COVID social distancing. Ibadah persekutuan doa setiap hari Kamis pukul 8 WITA di gereja. Demikian informasinya, pokok-pokok doa dan kehadiran serta tata ibadah minggu depan dapat kita lihat di dalam warta jemaat kita. Tuhan memberkati. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk berdoa syafaat. Kita naikkan satu pujian, Engkaulah kekuatanku. Sebab hanya Tuhanlah kekuatan kita, Bapak Ibu saudara. Tidak ada yang lain. COVID-19 ini wabah di seluruh dunia. Banyak hal yang sudah melemah dan tidak mampu lagi bangkit, dan banyak aspek hidup kita terkendala. Tapi kita percaya di dalam Tuhan kita ada kekuatan. Ada amin Bapak Ibu saudara? Mari kita nyanyikan. Engkaulah kekuatanku. Amin. Haleluya. Tempat perlindunganku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Saat badai menerpa, Amin. aku tak akan goyah. Katakan aku tak akan goyah.
rindu menyembahmu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, ya Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkau yang adalah gunung batu, tempat perlindungan yang teguh. Begitu banyak wabah kanan kiri kami Tuhan, tetapi Engkaulah perlindungan bagi kami, antibodi kami. Engkau kekuatan kami bahkan di masa COVID sekalipun. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk kota Banjarmasin dan negara Indonesia tercinta, bahkan seluruh dunia. Kaulah perlindungan yang mampu mengusir semua virus corona dimanapun berada. Dan secara khusus bagi keluarga wali kota Banjarbaru yang berduka atas dipanggilnya Bapak Wali Kota kami. Bapak, Engkau memberi penghiburan dan akhirnya mereka boleh bertemu dengan Tuhan Yesus Juru Selamat, gunung batu perlindungan kami. Kami menyerahkan seluruh warga Banjarmasin supaya dengan kesadaran penuh mencari Tuhan dan bertemu dengan Juru Selamat satu-satunya, Allah yang turun dari surga mencari manusia dan menjadikan kami anak-anak Tuhan karena karya keselamatan-Mu yang melayakkan kami menjadi anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan-Mu. Kami mengucap syukur untuk para Bapak Bisop wilayah 1 dan 2, para DS, pendeta, hamba Tuhan, baik guru Injil, calon guru Injil, dan semua mahasiswa teologi yang melayani Tuhan di seluruh pelosok, baik di GMI maupun di gereja-gereja lain. Engkau perlindungan yang teguh, Engkau membuat kreasi di dalam ibadah, dan Engkau juga menolong umat-Mu mendapatkan kota sehingga mereka boleh melihat, menyaksikan, menikmati ibadah melalui live streaming. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Bapa. GMI Immanuel Banjarmasin kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Novi yang sakit tumor bagian kandungan. Bapa, Engkau angkat, hancurkan segala sel-sel yang tidak baik. Engkau matikan di dalam nama Yesus dan tumbuhkan sel-sel yang baik di dalam nama Yesus. Kami meminta oleh bilur-bilur Yesus semua penyakit disembuhkan. Demikian juga sel tumor Ibu Novi dimatikan dan sel-sel tubuh yang baik Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Perkara ajaib terjadi dalam tubuh Ibu Novi. Kami berdoa untuk Bapak Erwin yang melayani di segenap pelayanan di seluruh pelosok daerah. Engkau berkati juga ya Bapa, menginjili anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pergelangan paha dari Ibu Iwa. Bapa, Engkau tilik, Engkau sembuhkan. Dalam kesendiriannya Engkau menolong dan mencukupi segala kebutuhannya. Bapa, Engkaulah perlindungan yang teguh. Jamah sakit penyakit ini Bapa. Dan oleh bilur-bilur Yesus sakit kaki Ibu Iwa boleh disembuhkan. Kami aminkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Sarah Bapa. Engkau yang menolong dia di dalam menyelamatkan Lili. Kuasa Tuhan menolong untuk dia membawa jiwa ke dalam tangan Tuhan. Selamatkan Lili ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk percaya penuh kepada kuasa penguasa tunggal, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat, Tuhan yang berdaulat atas hidup. Tuhan menolong kerinduan Ibu Sarah juga di dalam menyelamatkan
dan mencari jiwa-jiwa baru dan mengenalkan ibu-ibu ke dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan yang berulang tahun ke dalam tangan Tuhan, baik Ibu Migang, Ibu Eliana Migang, juga Ibu Iwa tanggal 21, Ibu Evi tanggal 23, dan Ibu Ewet tanggal 26. Berkati Tuhan supaya semakin hari semakin berguna, memuliakan nama Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Dan semakin tahun yang Kau berikan kepada kami yang berulang tahun, nama Tuhan boleh dimuliakan dan kami boleh mengerjakan kehendak Tuhan. Kerajaan Allah semakin besar. Bapa, kami serahkan pergumulan GMI Jire di dalam mencari tempat yang menetap. Engkau tunjukkan jalan, cukupkan dana, dan juga jiwa-jiwa baru boleh datang kepada Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau menolong setiap rintisan sekolah minggu P3MI dan PWMI serta persekutuan lansia. Kuasa Tuhan boleh menyertai di dalam persekutuan doa atau kelompok kecil. Kuasa Tuhan boleh menyertai lewat pertemanan, dan apapun yang terjadi Engkau menunjukkan jalan kepada hamba Tuhan dan pengurus dan jemaat GMI Immanuel Banjarmasin. Bapa, kami menyerahkan GMI Immanuel Banjarmasin ini ke dalam tangan Tuhan. Bertumbuh, berkembang, menjadi berkat bagi Banjarmasin. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu persiapkan hati, persiapkan Alkitab, dan kita akan ditaburi oleh firman Tuhan sebagai kekuatan dalam hidup kita sehari-hari dengan tema sedekah. Dan kita naikkan pujian Bapa, sebutkanlah. Mengasihimu.
saat ini tatkala kami mau menerima kebenaran firman-Mu, urapilah kami dengan urapan yang khusus. Roh-Mu bekerja dengan kuat di dalam diri kami ya Tuhan, menerjemahkan firman ini menjadi kekuatan baru kami boleh praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji nama-Mu, termulia dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Dengan tema sedekah, firman diambil dari Matius 6 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Bapak Ibu, tema ini diambil dari buku kelas meeting Galilea 2. Mengapa tema-tema ini perlu kita sosialisasikan dan jemaatkan? Agar nanti ketika berkelas meeting Bapak Ibu saudaraku menyambung. Dan jemaat jikalau dapat rema, penguatan firman di ibadah, lalu ketika di kelas meeting lebih gampang untuk sharing. Sebagai awal keterbukaan untuk mengalami terus lawatan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu saya setuju sekali tema-tema ini kita angkat menjadi tema ibadah minggu kita. Puji Tuhan. Dengan tema sedekah. Bapak Ibu saudaraku, kita terbiasa mendengar kata sedekah. Dan bahkan acap kali kita pun mempraktekkan, sekalipun mungkin kita tidak berpikir itu adalah bagian dari bersedekah atau sedekah. Dan ada juga kita punya pemikiran barangkali Bapak Ibu saudaraku, apakah orang Kristen juga bersedekah? Seperti agama di sebelah kita yang acap kali menjelang bulan-bulan tertentu mereka mempraktekkan satu kegiatan keagamaan tentang bersedekah. Kata sedekah itu Bapak Ibu saudara cukup familiar sebenarnya ya. Diartikan sebagai tindakan atau pemberian seseorang kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah dan spontan Bapak Ibu ya. Itulah sedekah sebenarnya. Kalau kita memperhatikan di masyarakat di mana kita berada, seseorang mungkin di perapatan jalan kita bertemu duduk karena kakinya cacat atau matanya buta atau satu anggota bagian tubuhnya tidak lengkap, ia lalu meminta, mengulurkan tangan kepada kita dengan caranya. Banyak orang yang merespon dan memberikan sejumlah uang misalnya atau barang dalam tertentu jumlahnya. Dan kita setuju menyebut itu sebagai bagian dari tindakan bersedekah. Atau Bapak Ibu saudaraku, ketika seseorang mendermakan sejumlah uangnya kepada fakir miskin, panti asuhan, ataupun juga panti jompo, bukan sekedar uang tetapi juga memberikan pangan, sandang, dan seterusnya. Dan semua kita setuju itu pun bagian daripada bersedekah. Dan sebenarnya masih banyak contoh-contoh di masyarakat tentang bersedekah ini. Hampir semua orang apapun agama keyakinannya malah mempraktekkan berbelas kasih tadi, memberi kepada orang lain. Termasuk Bapak Ibu yang hari ini beribadah live streaming pasti mempraktekkannya. Memang Bapak Ibu saudaraku tanpa bisa dipungkiri sama sekali, acap kali ketulusan itu hilang dari bersedekah itu. Ya, kalau di Jakarta seringkali kita di perapatan asal memberi saja. Terlepas dari ada perda atau apapun, banyak orang memberi sekedarnya saja dan
kehilangan makna ketulusan di dalamnya. Dan juga Bapak Ibu, terkadang di televisi-televisi disiarkan atau ditayangkan bersedekah secara massal dari institusi, pribadi atau apapun menjelang bulan-bulan tertentu atau hari-hari tertentu, khususnya di Indonesia. Sehingga Bapak Ibu, banyak orang berpikir itu telah kehilangan makna yang sebenarnya ketulusan dalam bersedekah. Sebab Tuhan mengajarkan bersedekah itu atau memberi, tangan kiri tidak mengetahui kalau tangan kanan memberi, demikian sebaliknya. Nah, Bapak Ibu, jikalau tetangga kita bersedekah, tentu orang Yahudi juga dalam hukum Taurat diajarkan untuk bersedekah. Sebab kata sedekah itu sebenarnya diambil dari kata Ibrani sadik, yang artinya adalah kebenaran atau benar. Kemudian diadopsi oleh bahasa Arab yang menjadi sadaqah dan menjadi bahasa Indonesia atau Melayu dengan sedekah, dan populer sampai hari ini kata tersebut, Bapak Ibu Saudara. Nah, jikalau agama sebelah dan orang-orang Yahudi diajarkan pada masa itu sampai dengan sekarang bersedekah, lalu sedekah apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pada bagian firman Tuhan ini? Ini bagian daripada khotbah di bukit. Pertama, di ayat 2 disebutkan di sana, jadi apabila engkau memberi sedekah, dan seterusnya ayat firman Tuhan tadi. Nah, Bapak Ibu, pemberian sedekah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah pemberian uang pada bagian itu. Kata pemberian uang itu diterjemahkan dari kata Yunani elemousenen. Elemousenen. Apa artinya Bapak Ibu? Pada masa Tuhan Yesus tindakan memberi sejumlah uang kepada orang-orang yang membutuhkan disebutkan dengan elemousenen atau bersedekah, bersadako, bersadik, dengan maksud mereka menjadi penyandang dana atau uang tersebut secara teratur. Itu maksud Tuhan Yesus. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku, sekaligus itu mengoreksi kehidupan agama Yahudi pada masa itu, yang acap kali mereka bersedekah sewaktu-waktu atau tujuan motif lain untuk popularitas atau menunjukkan kesombongan dan seterusnya. Nah, jadi ada maknanya di sana Bapak Ibu Saudaraku. Yesus menjelaskan sebenarnya hendaklah engkau memberi sedekah secara teratur. Bapak Ibu, untuk yang menjadi yang teratur, orang juga harus teratur secara rohani. Ya. Dia tentu mengucap syukur pada Tuhan dan memberikan satu tekad pernyataan yang tulus di hadapan Tuhan. Tuhan, jikalau engkau memberikan berkat kepada saya, maka berkat itu adalah bagian orang lain dalam hidup saya yang saya berikan secara rutin dan teratur. Itu yang benar. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Tetapi sekaligus juga itu adalah maksud untuk mengoreksi kehidupan agama Yahudi. Kehidupan orang-orang Yahudi, termasuk imam-imam dan orang-orang beragama Yahudi pada masanya. Satu koreksi yang dinyatakan Tuhan bahwa mereka memberi dengan maksud popularitas, untuk kepentingan diri, kesombongan, dan menunjukkan kehebatan mereka tanpa melibatkan kerendahan hati di hadapan Tuhan sebagai sumber berkat. Apa artinya ajaran Tuhan Yesus ini kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku? Selain kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus menerapkan hukum Taurat dalam dirinya, dan itu dijelaskan oleh firman Tuhan di Perjanjian Baru
yang memberikan pernyataan dialah pribadi yang sempurna mempraktekkan hukum Taurat. Maka konsekuensinya Bapak Ibu, semua orang yang ada di dalam Kristus mampu mempraktekkan hukum Taurat sempurna. Jadi ketika Tuhan Yesus bersedekah, itu bukan tindakan yang serampangan, sekonyong-konyong, sekelebat. Artinya kalau forum banyak orang melihat, dia mempersembahkan. Kalau untuk kepentingan popularitas, dia memberikan agar dilihat orang. Termasuk kegiatan-kegiatan sosial gereja hari ini perlu dikoreksi Bapak Ibu. Diposting pemberian sembako. Tuhan mengatakan pada nats kita itu sudah kehilangan intinya Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku, saya akan membacakan nats kita pada hari ini dari Matius 6 ayat 1 sampai 4. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jelas ya Bapak Ibu? Sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu, baru beroleh upah. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, pada bagian nats ini sangat jelas Tuhan menjelaskan bahwa memberi sedekah itu tidak maksud untuk publikasi. Ya. Jadi seringkali kita keliru. Saya pernah dikomplain seorang pemuda karena tidak tercantum di warta katanya persepuluhannya. Padahal minggu sebelumnya sudah tercantum, hanya karena dia tidak ke gereja dan membaca warta, dia komplain saya melalui WhatsApp. Tapi saya tidak balas, karena saya pikir dia akan mengerti dan kebenaran firman Tuhan akan membuka wawasannya yang sempit tentang persembahan. Itu contoh Bapak Ibu saudaraku, betapa banyak orang hari ini mempersembahkan sesuatu mesti tertulis, bahkan juga mengekori kemana persembahannya kalau sudah dikasih ke rumah Tuhan. Bapak Ibu berhenti. Sudah mendapat upah kita kata Tuhan. Tapi kalau upah kita yang sesungguhnya, biarkan itu menjadi bagian dari Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus menjelaskan ini sebagai bagian daripada keteraturan hidup. Nah, mengapa harus teratur Bapak Ibu? Sebab yang disedekahkan itu adalah buah atau hasil dari nazar atau tekad yang diminta kepada Tuhan agar bisa dipersembahkan bagi orang lain yang berkekurangan. Sebab di dalam diri dan milik kita ada kepunyaan atau milik orang lain yang dititipkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang mengikuti live streaming ini di rumah-rumah di seantero dunia, Indonesia, di kota Banjarmasin, perhatikanlah pada bagian ini. Tuhan Yesus mempraktekkan ini sebagai keteraturan dalam hidupnya. Berarti memberi itu merupakan satu bagian keteraturan kita karena kita berperilaku rohani di hadapan Tuhan. Dan itulah arti sedekah yang pertama.
Jadi kalau kita bersedekah untuk tercantum nama kita sebagai donatur, penyandang dana, pemberi, berhentilah. Bukan berarti kita punya saham di sana. Sebab yang kita terima juga datangnya dari Tuhan. Maka biarkan kemanapun Tuhan mengarahkan miliknya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, yang kedua, semua orang itu pada prinsipnya bisa dan mampu untuk bersedekah. Ayat 3 tadi menjelaskan bahwa semua orang bisa bersedekah, bisa memberi untuk orang lain. Ketika Tuhan Yesus berkata, tetapi jika engkau bersedekah, engkau itu menjelaskan semua orang. Dan engkau itu pada bagian itu ayat 3 dianggap mampu memberi. Jadi Bapak Ibu saudaraku, kalau ada orang yang tidak mampu memberi sampai dengan hari ini, tanda tanya. Sebab Tuhan telah memberikan kita kemampuan untuk memberi. Bisa memberi untuk orang lain dalam diri kita atau dari diri kita. Itu artinya semua orang yang bersedekah, asal orang tersebut menajarkan atau membuat satu tekad, meniatkan sebelumnya dalam hatinya, itu menjadi berkat. Dan orang lain akan diberkati melalui tekadnya dengan Tuhan membuka berkat itu kepada orang yang bernazar, bertekad, meniatkan ingin memberi kepada orang lain. Di sana poinnya Bapak Ibu. Kegagalan kita dalam memberi adalah ketika kita tidak menyadari yang kita berikan itu datangnya dari Tuhan. Acap kali seperti itu. Kita menganggap itu kekuatan kita, fisik kita, tenaga kita, kekuatan keahlian kita dan seterusnya. Keliru. Hari-hari ini membuktikan yang kesekian kali tentang otot, pikiran, cara, manajemen manusia dilumpuhkan oleh keadaan. Salah satunya corona. Betapa banyak yang mempersiapkan tahun 2020 A, B, C, D, termasuk yang menikah, tapi dilumpuhkan oleh corona. Syukur masih hidup, tapi banyak yang sudah mendahului kita karena ketidakmampuan untuk bertahan hidup, dan tentu dalam pengetahuan Tuhan di sana. Itu artinya Bapak Ibu saudaraku, selagi kita masih hidup hari ini, lakukan sesuatu untuk Tuhan sebagai pemberi berkat. Jangan selalu begini, tapi sesekali buka tangan berikan. Ada pepatah di Indonesia mengatakan sumur itu kalau nggak pernah dikuras, airnya tidak tambah, malah airnya bisa berbau busuk, keruh, kotor. Tapi ketika dikuras, dia akan jernih, bening, dan tidak berbau. Itu sebabnya kita semua mampu memberi atau mampu bersedekah. Tinggal sekarang menyatakan satu tekad kepada Tuhan. Tuhan, saya mau bersedekah, memberi, beri kemampuan kepada saya. Pasti Tuhan berikan kemampuan, diberkati. Tapi ketika kita tidak meminta itu kepada Tuhan, maka ketika kita menerima sesuatu dari Tuhan, kita tidak menganggap itu milik Tuhan. Bahkan kita tidak menganggap ada milik orang lain dalam diri kita, dalam harta kita, dalam uang kita, bahkan dalam tenaga kita. Itu artinya kita dapat perbandingan hari ini dari persembahan janda miskin dan orang banyak di Markus 12 ayat 42 sampai 44. Tuhan Yesus mengatakan persembahan janda miskin itulah yang berkenan kepada Tuhan sekalipun 2 peser.
persembahan orang-orang banyak yang lebih daripada 2 peser tidak berkenan kepada Tuhan. Apa artinya Bapak Ibu? Persembahan itu adalah diri kita, hati kita. Mau kita persembahkan juta-jutaan kepada Tuhan, kalau hati kita tidak untuk mempersembahkan, ya kita sudah dikatakan firman, sudah mendapatkan upah. Upahnya itu aja. Tidak ada upah, belum upah dari surga kita terima. Itulah sebabnya bagi Tuhan Yesus, bukan demonstrasi itu yang terpenting, sekalipun itu penting. Bukan terpenting, tetapi yang terpenting adalah motifnya. Apa motifnya? Ya. Itulah sebabnya janda miskin itu mempersembahkan dari kekurangannya. Disebutkan lebih jauh, dari seluruh hidupnya. Kalau kita flashback ke perjanjian lama, persembahan Kain dan Habel, apa yang salah dari persembahan Kain? Hasil pertanian. Apa terlalu benar persembahan Habil dari korban hewan? Bukan soal kuantitas atau perbedaan persembahan, tapi ditentukan oleh motif hati kedua orang ini. Habil mempersembahkan yang terbaik dari hatinya. Maka hari ini Bapak Ibu saudaraku, tanggalkan persembahan-persembahan, pemberian-pemberian kepada Tuhan melalui gereja, kepada pribadi, hamba-hamba Tuhan, misi dan seterusnya. Jikalau itu bukan dari persembahan hatimu, tanggalkan itu, stop. Sekalipun kecil jumlahnya, Rp1.000. Tapi ketika itu persembahan dari kekurangan kita, bahkan disebutkan seperti persembahan janda miskin itu, 2 peser, tapi itulah hidupnya hari itu, tapi digunakan untuk Tuhan. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Maka hari ini dalam sedekah atau pemberian Bapak Ibu, pikirkanlah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dari hidup kita. Itulah sebabnya kita diajarkan Tuhan untuk mempersembahkan secara teratur dari komitmen kita. Persepuluhan kita, jangan terbeban mempersembahkannya. Jangan penuh intrik pikiran, hitung-hitungan, atau jangan karena membandingkan dengan kebiasaan denominasi lain. Di gereja X nggak pernah dibahas-bahas persepuluhan. Saya pernah dengar itu dari satu jemaat di Metodis. Saya menjelaskan firman Tuhan, Pak, soal kita taat, soal kita melakukan itu biarlah urusan Tuhan dan kita. Itu Bapak Ibu. Pada bagian ini kita juga diajarkan Tuhan, kita mampu bersedekah. Kita juga bisa mempraktekkan itu melalui apa yang ada pada kita. Doa kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita, uang kita, rumah kita. Untuk apa menumpuk di rumah kita banyak mobil, ada motor tapi kita nggak bisa gunakan. Tapi banyak hari ini hamba-hamba Tuhan jalan kaki. Tidak ada sepeda motor. Kok motor di rumah kita nganggur, nggak ada yang bisa gunakan, karena kita pun tidak bisa gunakan. Untuk apa di rumah kita banyak kulkas sampai 10 pintu? Tidak ada gunakan, sampai lemari kain ditaruh. Padahal ada rumah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan tidak mempunyai kulkas. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita pikirkan hari ini seperti yang dikatakan Tuhan. Tetapi jika engkau bersedekah, engkau artinya semua orang mampu bersedekah, mampu mempraktekannya, asal dia punya hati mencintai Tuhan. Ada amin Bapak Ibu?
asal mencintai Tuhan. Kalau kita memang nggak cinta Tuhan, nggak bisa. Kalau seseorang cinta pada seseorang, maka untuk menemui seseorang itu atau untuk menyenangkan hati seseorang itu, apapun dipraktekkan dan dilakukannya, ditempuh. Mau subuh-subuh, mau hujan deras, mau apapun, dia praktekkan demi cintanya pada orang itu. Demikian dengan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan sampai di satu gereja tidak ada printer, tidak ada komputer, tapi di gereja tertentu 10 komputer tidak digunakan. Di rumah kita ada 5 komputer, laptop enggak digunakan. Tapi di gereja Tuhan, di pelosok, di pedalaman, di perintisan tidak ada printer, tidak ada komputer. Padahal butuh sekali. Mari kita pikirkan, Bapak Ibu. Kata Tuhan, semua orang bisa bersedekah. Bapak Ibu, saya bisa bersedekah, memberi untuk Tuhan. Yang ketiga, tujuan dari bersedekah adalah untuk memuliakan Tuhan. Itu. Jadi di dalam Kolose sebenarnya firman Tuhan sudah menjelaskan ketika kita mempraktekkan untuk orang lain itu seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Disebutkan. Ayat keempat sangat jelas kepada kita. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Wow. Akan membalasnya kepadamu, dengan kata lain akan memberikan upahmu. Tapi kalau nggak tersembunyi, kau sudah menerima upahmu. Kebanggaan dunia saja, kesombonganmu sudah berbayar pada saat itu juga. Keangkuhanmu sudah terbayar pada saat itu juga dengan popularitas. Apakah hanya di televisi? Apakah hanya di WhatsApp, foto-foto WhatsApp, foto-foto Facebook? Sampai di sana itu upahmu. Oh, dia sudah melakukan sesuatu untuk ABC. Sampai di situ saja. Terukur, bisa dijengkali. Tapi kata Tuhan pada ayat yang keempat, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu, akan memberikan upahmu, kata lainnya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya semakin kita meniatkan mempraktekkan sesuatu yang tersembunyi kepada orang lain tanpa popularitas, upah kita makin besar di hadapan Tuhan. Maka saya yakini sampai dengan hari ini orang yang mencuri kemuliaan Tuhan pertama dari persembahannya yang ingin dipopularitaskan. Tapi hari ini kita belajar, berikanlah sebanyak-banyaknya untuk Tuhan. Tidak perlu orang tahu. Tatkala kita memberi untuk orang lain, sebenarnya kita juga sedang menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika kita memberi untuk orang lain, kita juga sedang mempraktekkan ketaatan kita kepada Tuhan, pemberi hidup, pemberi berkat dalam hidup kita. Jadi nggak usah takut berkekurangan memberi untuk orang lain, apalagi mempersembahkan untuk rumah Tuhan. Jangan takut. Bukan saja ketaatan, tetapi juga hormat dan penyembahan kepadanya. Jadi bukan saja ketaatan kita, tetapi juga hormat kita dan juga penyembahan kita kepadanya. Saya kutip di sini Roma 11 ayat 36 Bapak Ibu, disebutkan demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, Tuhan maksudnya. Dan oleh Dia, Tuhan. Dan kepada Dia, Tuhan. Bagi Dia, Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amazing. Amin Bapak Ibu. Bagi Dia. Tubuh kita pun bagi Dia. Yang kita praktekkan di dunia ini juga bagi Dia. Termasuk jabatan kita.
Maka jangan main-main dengan Tuhan. Maka jangan menyalahgunakan jabatan kita untuk memojokkan orang lain, mengekstradisi orang lain, tapi pakai jabatan untuk kemuliaan Tuhan. Sebab itu juga adalah akar dari bersedekah. Amin Bapak Ibu. Kalau hari ini kita mempunyai tanggung jawab, di ujung pena kita ada banyak berkat untuk orang lain. Gunakan pena itu dengan benar. Ya, jangan digunakan untuk menghancurkan karir orang lain. Apalagi intrik politik. Jangan gunakan. Biarkan dengan sendirinya, seadanya, mengalir sesuai dengan kinerjanya. Puncak dari aksi memberi yang dipraktekkan seseorang adalah untuk Tuhan. Ketika dia melihat di dalam pemberiannya ada Tuhan, dan Tuhanlah yang menjadi tujuan dari pemberian. Ungkapan dalam bahasa Latin menyebutkan dengan kata soli Deo gloria. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Only. Hanya untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara, banyak orang yang melakukan hidup keagamaan itu untuk tujuan supaya dilihat orang. Tetapi melalui nas firman Tuhan ini kita menemukan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan supaya setiap orang melakukan kehidupan agamawi sesuai dengan kehendak Allah, yaitu mendapat upah dari Bapa di sorga. Itu yang menjadi tujuan tertinggi, ultimate-nya, tertingginya. Sekalipun dan acap kali terjadi tidak ada yang menghargai atau memberi penghargaan, mengapresiasi pemberian kita, tindakan kita melakukan itu, jangan berkecil hati. Yang tersembunyi itu Tuhan tahu. Semua itu diperhitungkan Tuhan, sekalipun tidak diperhitungkan oleh manusia. Dengan kata lain, Bapak Ibu, upah kita besar di sorga. Maka jangan jemu-jemu, jangan berhenti berbuat untuk Tuhan, sekalipun manusia mungkin tidak menghargainya. Tidak apa-apa, tapi Tuhan yang kita senangkan. Segala yang kita lakukan di dunia ini tentu tidak akan luput dari perhatian Bapa di sorga. Maka jangan jemu-jemu untuk memberi dan berbuat baik. Memberi untuk Tuhan, memberi untuk sesama, berikanlah. Sebab ada waktunya kita tidak mampu lagi untuk bersedekah. Lakukan. Dan melalui firman Tuhan ini kita dikoreksi. Kapan kita terakhir kali bersedekah untuk orang lain? Kapan terakhir kali kita berbuat untuk mereka yang berkekurangan? Kapan terakhir kali kita mempersembahkan persembahan kita yang seharusnya untuk Tuhan, tapi kita tahan-tahan? Kapan? Ini saatnya Bapak Ibu, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam kekurangan setiap kita juga bisa memberi. Jadi jangan ada yang berkata, saya kan tidak punya uang Pak Pendeta. Iya, tapi punya tenaga, punya doa, punya perhatian, punya dukungan. Sekalipun kita tidak mempunyai materi, kita juga bisa memberi. Jangan dua-duanya sudah tidak punya materi, tidak punya dukungan juga. Artinya Bapak Ibu, kita seperti angin yang berlalu. Tuhan menginginkan kita supaya bermakna. Tuhan menginginkan kita supaya berkenan kepadanya. Perbuatlah untuk Tuhan. Tanya Allah sederhananya gini. Tanyalah ke rumah Tuhan, Pak Pendeta, apa yang perlu dilakukan untuk gereja kita. Jadi jangan sungkan. Kalau memberi ke tempat sosial lain banyak-banyak, itu pun boleh.
Tapi jangan sampai di rumah Tuhan berkekurangan, Bapak Ibu Saudara. Dalam kekurangan setiap kita juga bisa memberi. Tidak ada materi, kita bisa memberi doa untuk orang lain. Tidak ada materi, kita juga bisa memberi dengan tenaga kepada orang lain, membantu dia. Tidak ada materi, kita juga bisa memperhatikan orang lain. Intinya mari berbuat kepada orang lain sebagai bagian daripada sedekah, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sebab itulah kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami telah menerima sabdamu, kebenaranmu. Bukan saja mengenyangkan rohani kami, tapi juga mengenyangkan kami akan satu visi berbuat yang bisa kami lakukan bagi orang lain dalam diri kami. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu di berbagai tempat yang mendengarkan firman Tuhan ini, berkati mereka berkelimpahan dalam nama Yesus. Dan berkati gereja-Mu Gemi Immanuel Banjarmasin di tempat ini. Kami menyerahkan menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang terbaik Bapak Ibu. Jadi jangan sekedarnya. Jangan asal-asalan. Mungkin dari kemarin kita sudah siapkan dalam amplop. Serahkan pada Tuhan hari ini. Ketika nanti pendeta datang ke rumah-rumah, serahkanlah persembahan itu untuk Tuhan. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, ketika sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di Massa di padang gurun. Kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita mengumpulkan persembahan kita, juga persepuluhan kita, dan ucapan syukur serta lain-lain persembahan yang kita canangkan, tekadkan, niatkan kepada Tuhan pada hari ini. Jikalau kita sudah mempersiapkannya, mari kita memuji Tuhan dengan pujian betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku
yang cukup, berarti cukup persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapa di surga, terimalah persembahan yang kami kumpulkan, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur, janji iman, dan lain-lain persembahan yang kami tekadkan di hadapan-Mu. Berkatilah kami Tuhan, supaya bisa mempersembahkan yang terbaik. Dan terima kasih kepada semua jemaat yang sudah mempersembahkan yang terbaik. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan, kami sungguh menyerahkannya menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, silakan duduk dan bersaat teduh pribadi. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu mendatang pada jam yang sama dari Mimbar Metodis Immanuel Banjarmasin. Tuhan memberkati.